cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 64 sesi Selasa akan mempresentasikan hasil tugas besar dari praktikum simulasi komputer kami dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Meja Dapur di PT Mandala dengan software Flexim. Dengan kami kelompok 64 dengan saya sendiri Deva Nadia Rahmadani NPM 24032010118 Dan saya Nabila Syifa Pradini NPM 240320101146. PT Mandala merupakan perusahaan manufaktur furnitur kitchen set yang bergerak dalam produksi berbagai jenis meja dapur. Sistem produksi yang digunakan dilakukan secara berurutan mulai dari proses pembuatan desain meja dapur hingga pengemasan dan pengiriman. Dalam perancangan sistem produksi tersebut, simulasi sistem diskrit digunakan untuk membantu menganalisis dan mengevaluasi performa sistem sebelum diterapkan secara nyata. Penggunaan simulasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi bottleneck, kondisi idle, serta ketidakseimbangan aliran proses produksi yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Karena sistem produksi PT Mandala masih berada pada tahap perancangan, simulasi digunakan untuk memprediksi kondisi operasional dan mengetahui kinerja sistem produksi secara kuantitatif tanpa harus melakukan implementasi langsung pada sistem nyata. Penelitian ini menggunakan software Flexim sebagai media pemodelan simulasi berbasis 3D untuk menggambarkan alur produksi secara visual dan interaktif. Melalui penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap tingkat utilisasi operator serta waktu total proses produksi meja dapur untuk mendukung optimalisasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Selanjutnya pada rumusan masalah yaitu bagaimana cara mensimulasikan sistem produksi meja dapur di PT Mandala menggunakan analisis sistem diskrit dengan software Flexim untuk mengidentifikasi tingkat utilisasi operator berdasarkan kondisi idle, processing dan juga blockade, serta waktu total produk dalam sistem produksi. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu untuk merancang model simulasi sistem produksi meja dapur di PT Mandala dengan menggunakan analisis sistem diskrit dengan software Flexim untuk menganalisis tingkat utilisasi setiap operator berdasarkan kondisi idle, processing dan juga blockade, serta mengevaluasi waktu total yang dibutuhkan setiap unit produk mulai dari tahap pembuatan desain hingga pengemasan dan juga pengiriman. Selanjutnya, untuk manfaat penelitiannya sendiri, yaitu adalah memberikan gambaran kinerja sistem produksi meja dapur di PT Mandala secara kuantitatif melalui simulasi di sistem diskrit menggunakan software Flexim, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan operasional, memberikan informasi mengenai tingkat utilisasi operator pada setiap stasiun kerja, sehingga dapat diketahui distribusi beban kerja secara merata, serta memberikan informasi mengenai waktu total yang dibutuhkan setiap unit produk meja dapur dalam sistem produksi sebagai acuan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Lalu untuk asumsinya sendiri, yaitu setiap operator diasumsikan bekerja secara optimal tanpa adanya gangguan seperti kerusakan mesin, ketidakhadiran, maupun penurunan performa selama jam operasional berlangsung. Ketersediaan bahan baku diasumsikan selalu terpenuhi secara kontinu selama proses produksi berlangsung sehingga tidak terjadi keterlambatan akibat kekurangan material, serta waktu proses pada setiap stasiun kerja diasumsikan mengikuti data waktu pengamatan yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai input tetap dalam model simulasi software Flexim. Selanjutnya, untuk desain perusahaan, PT Mandala merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi kitchen set dengan produk unggulan berupa berbagai jenis meja dapur. Untuk visi perusahaannya sendiri yaitu menjadi perusahaan manufaktur kitchen set pilihan utama di Indonesia yang menghadirkan produk meja dapur berkualitas tinggi, fungsional, dan juga ergonomis bagi rumah tangga maupun dapur komersial. Untuk misi dari perusahaan sendiri yaitu menghasilkan produk kitchen set berkualitas melalui sistem produksi yang efisien, inovasi, desain adaptif, dan juga pengembangan tenaga kerja yang konsisten untuk kepuasan dari pelanggan. Untuk logo perusahaan sendiri seperti ini, di mana PT Mandala menggunakan logo bentuk lingkaran dengan warna hijau tua. Simbol Mandala di atas yang bertuliskan Mandala yang mencerminkan keseimbangan dan juga kesan elegan sesuai dengan nilai perusahaan dalam menghadirkan produk kitchen set yang fungsional. Selanjutnya, desain sistem produksi, di mana untuk desain sistem produksinya
digambarkan melalui alur-alur gambaran alur-alur di sini. Nah, untuk yang pertama yaitu kedatangan bahan baku menggunakan source. Lalu pada source ini menggunakan Q dengan meja dapur island sebesar 30%, meja dapur built-in sebesar 25%, meja dapur letter L sebesar 20%, meja dapur letter U sebesar 15%, dan juga meja dapur portable 10%. Masing-masing Q dilanjutkan menggunakan transponder untuk sebagai pengiriman di step selanjutnya, yaitu dari Q. Selanjutnya persiapan pembuatan desain meja dapur, lalu masuk ke prosesor pertama, yaitu pembuatan desain meja dapur yang dilaksanakan oleh operator 1. Lalu Q selanjutnya menuju pengukuran bahan dengan step selanjutnya yaitu prosesor, yaitu pengukuran bahan dengan operator 2. Lalu Q ke-8 menuju penyusunan komponen. Lalu prosesor yang ketiga yaitu penyusunan komponen dengan dilakukan oleh operator 3. Selanjutnya Q9 yaitu menuju pemotongan bahan. Lalu prosesor keempat yaitu pemotongan bahan dilakukan oleh operator 4. Lalu ada Q10 menuju pembentukan rangka. Lalu untuk prosesor 5-nya pembentukan rangka yang dilakukan oleh operator 5. Selanjutnya untuk Q11 menuju perakitan meja dapur. Lalu prosesor yang ke 6 yaitu perakitan meja dapur yang dilakukan oleh operator 6. Selanjutnya ada Q12 yaitu menuju pemasangan permukaan meja. Lalu prosesor 7 pemasangan permukaan meja yang dilakukan oleh operator 7. Selanjutnya yaitu menuju finishing product. Dan prosesor yang ke-8 yaitu finishing product yang dilakukan oleh operator 8. Lalu Q14 menuju quality control, lalu prosesor ke-9 yaitu melakukan quality control yang dilakukan oleh operator 9. Lalu untuk Q15-nya menuju pengemasan dan pengiriman. Lalu prosesor 10 yaitu melakukan pengemasan dan pengiriman yang dilakukan oleh operator 10. Selanjutnya dilakukan penyimpanan dengan elemen sync. Untuk selanjutnya ada data dan juga asumsi simulasi, di mana data waktu pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengukuran langsung pada proses produksi meja dapur di PT Mandala. Pengukuran dilakukan sebanyak 10 kali replikasi dengan mencatat waktu yang dibutuhkan setiap kali proses produksi dari meja dapur berlangsung. Sistem yang dianalisis pada studi kasus ini merupakan sistem manufaktur fitur kitchen set di PT Mandala, khususnya pada proses produksi meja dapur. Produk yang dihasilkan terdiri dari beberapa jenis, yaitu meja dapur island sebesar 30%, meja dapur built-in sebesar 20%, meja dapur letter L 20%, meja dapur letter U 15%, dan juga meja dapur portable 10%. Dalam sistem produksi ini, flow item yang mengalir adalah meja dapur yang diproses mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Selanjutnya untuk tahapan penelitian. Di tahapan penelitian ini dijelaskan melalui penyajian flowchart yang sebagai berikut. Di mana untuk penelitian yang pertama dilakukan dari pemulaian lalu dilanjutkan oleh studi lapangan dan juga studi literatur. Selanjutnya dilanjutkan untuk merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, terus identifikasi variabel, lalu asumsi-asumsinya. Lalu dilakukan pengumpulan data, yaitu data waktu proses, data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, dan juga data material handling. Nah, dari data tersebut dilakukan pengolahan data, yaitu simulasi diskrit menggunakan software Flexim. Selanjutnya dilakukan verifikasi. Nah, ketika diverifikasi ini, apakah tahapan atau si model tersebut valid, maka jika valid dan jika tidak dan juga iya valid, dilanjutkan di hasil dan pembahasan, lalu dilanjutkan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Baik, untuk selanjutnya kami akan melakukan running software di software Flexim. Selanjutnya, di sini kami akan melakukan running software berdasarkan studi kasus yang sudah dijelaskan. Pertama, di sini menggunakan software Flexim.
Nah, setelah software terbuka, selanjutnya kita klik New Model. Lalu untuk model start time-nya di 8 dan untuk tanggalnya tetap, lalu kita klik OK. Jangan lupa untuk tab unitnya di sini second, lalu length unitnya meters, dan fluid unit itu liters. Nah, di sini kita akan membuat model simulasinya. Untuk yang pertama, memakai search untuk kedatangan bahan baku. Di sini diklik lalu ganti. Nah, setelah memberi nama pada source, lalu kita klik apply dan OK. Lalu kita drag queue. Nah, di queue di sini, queue yang pertama yaitu meja dapur island. Di sini queue digunakan untuk membagi antrian dari setiap variannya. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya, lakukan hal yang sama di varian selanjutnya. Dan queue yang terakhir untuk di bagian varian ini yaitu meja dapur portable. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya dari ini kita lanjut memberi transporter di masing-masing queue digunakan untuk mengantarkan masing-masing bahan baku ke step selanjutnya. Untuk namanya tidak perlu diganti. Nah, setelah memberi transporter pada masing-masing queue, lalu kita menggunakan queue lagi, memberikan queue di sini. Selanjutnya diberi nama menuju desain meja dapur. Lalu kita klik apply dan OK. Nah, selanjutnya di sini menggunakan prosesor untuk stasiun kerja yang pertama, yaitu pembuatan desain meja dapur. Klik apply dan OK. Selanjutnya beri queue untuk proses antrian menuju proses selanjutnya, yaitu di sini kita beri nama menuju pengukuran bahan. Lalu klik play dan OK. Selanjutnya, lakukan hal yang sama di setiap elemen kerja.
Selanjutnya, setelah sampai di elemen yang terakhir, lalu kita berikan sink yang digunakan untuk mempresentasikan penyimpanan produk hasil produksi. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, untuk selanjutnya ini disambungkan menggunakan connect object yang A. Disambung. Connect object A dari Q menuju desain dapur disambungkan ke prosesor pembuatan desain meja dapur, disambungkan ke Q menuju pengukuran, proses pengukuran menuju penyusunan, proses penyusunan menuju pemotongan, proses pemotongan menuju pembentukan ke pembentukan rangka, menuju perakitan ke perakitan, menuju pemasangan ke pemasangan permukaan, ke menuju finishing, finishing product, menuju quality control, ke quality control, dan dari quality control ke menuju pengemasan, pengemasan ke pengiriman, dan ke product safety. Lalu buat selanjutnya, kita tambahin operator di stasiun 1 sampai stasiun 10. Jadi ada 10 operator. Nah, terus selanjutnya ke select object S buat nyambungin dari transporter sama operator-operatornya. Ini yang disambungin dari Q meja dapur ke menuju desain pembuatan meja dapur. Terus yang operator disambungin ke prosesor. Baik, untuk selanjutnya ke source kedatangan bahan baku. Ini dipilih inter-arrival time. Ini box, lalu ini diisi periodic rates, daily rates, custom weekly rate. Ini 400, 100 semuanya kecuali di Sabtu Minggu 350. Terus selanjutnya ke flow. Ini diganti ke port by case. Terus karena kita ada 5 varian jadinya ada 5. Ini di case 1 ke part 1, case 2 ke part 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5. Lalu ke trigger, ini on question, terus ini ditambah
ke data, set item by percentage, ini ada 5. Meja Island 30%, terus meja built-in 25, letter U 20, letter L 15, portable 10. Terus ini ini udah, terus habis itu ditambah lagi ke data, set item type, terus ini set item product type ya. Terus yang ini di visual ke set color by case. Itu ada 5. Ini diganti ke blue, ganti ke red, ganti ke purple, pink, orange. Terus klik apply dan oke. Terus ke Q-nya, ini diisi 100, perform batching-nya di 6. Terus habis itu, karena ini pakai transport, ini dicetak di transport. Oke. Terus ini ke Q semuanya. Di 4 varian lainnya juga sama. Hmm. Udah, terus habis itu ininya, yang Q menuju desain ini tetap sama. Ininya kapasitasnya 1000. Nah, buat pembuatan meja dapur ini, kita harus masukin di proses tab-nya pakai isi fit. Di statistik, expert fit, salah, expert fit. New ke ini, pembuatan desain meja dapur. Ini di copy dari Excel, dimasukin di expert fit. Klik OK, klik Analyze, enter data, enter atau edit data value, apply, paste, OK, yes, dan ke model automatic fitting. Ini pastiin kalau evaluation-nya itu udah good, klik done, dan application ke simulasi refleksi, klik flexim, dan klik apply, terus ini di copy, terus klik OK, baru ke flexim lagi, dan dimasukin di proses time. Nah, ini diganti jadi get stream current. Terus ini dicentang di transport. Terus ini diganti ke 4. Klik apply, klik OK. Udah, yang Q-nya semuanya tetap sama. Lalu ke prosesor yang selanjutnya, pengukuran bahan. Ini di copy lagi di Excel. Terus ke export fit. Dan new. Ini dihapus. Oke, analyze, enter data, enter, apply, paste, oke, yes, dan model
automated fitting, good, done, terus ke aplikasi, ke simulation dan presentationnya, di klik Flexsim, terus apply dan di copy. Terus kalau misalnya Flexsim lagi, dimasukin di process time. Flexsim ini diganti 6, terus habis itu ke flow, use transport, apply, oke. Terus lanjut ke proses penyusunan komponen. Baik, selanjutnya diedit, dipasangin pakai walls. Nih, ditaruh sini, sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, terus ditata. Udah, terus habis itu di isi jam istirahatnya, klik salah satu operator ke breakdown, terus ke add, add new table, daily repeat. Terus habis itu karena istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1, pokoknya istirahatnya sejam. Ini 0, terus habis itu ini ke search, queue, select. Baik, untuk selanjutnya mengatur jamnya di ini setup time-nya diisi 3, 2, 4. Ya, 24. Terus di date and time. Udah, tadi kan dari jam 8 sampai jam 5. Terus ini kita ke dashboard. Add dashboard, habis itu ke average BIP.
Dia terus habis itu ke klik plus, terus select object. Yang di ini ada source, queue, transporter, processor, sama sync. Klik select, terus ini dihapus aja. Dihapus, menujunya juga dihapus. Jadi cuma tinggal ini sama ini juga dihapus. Terus klik apply, klik OK. Terus habis itu ke state bar. Klik plus, terus select object juga sama kayak tadi. Queue, processor, select. Terus habis itu karena yang di ini kita cuman pakai 3, yaitu idle, processing, sama block. Ini dicentang semuanya, yang ini di exclude. Ini dihapus meja dapur, sampai menujunya juga dihapus. Disisain kedatangan, pengukuran, sama produk sisinya dihapus. Terus ini udah, klik apply, klik OK. Baik, untuk selanjutnya kami akan melakukan verifikasi di Gbook, terus ke compiler console. Udah nggak ada yang error. Terus setelah itu kita lakukan running. Di reset dulu, habis itu di running. Udah yang jalan. Udah selesai. Terus kita ke dashboard buat lihat hasilnya. Didapatin kalau pembuatan desain meja dapur average UHP-nya itu 5,88. Jadi yang paling besar di antara proses pembuatan meja dapur yang lain. Terus untuk stat bar-nya sendiri, pembuatan desain meja dapur, idle-nya itu ada di 12,98, processing-nya di 85,93, blocket-nya ada di berapa? 1,61. Terus habis itu pengukuran bahannya juga idle-nya 28,17, processing-nya 70,19, block-nya 1,54, penyusunan komponen idle-nya 24,62, processing-nya 73,23, blocket-nya ada di 0, blocket-nya ada di 2,08. Terus pemotongan bahan juga idle-nya 25,40, processing-nya 72,05, terus blocketnya ada 2,46, pembentukan rangka idle-nya ada di 26,90, prosesinya 71,34, blocketnya 1,72. Untuk perakitan meja dapur idle-nya ada 35,26, prosesinya 63,56, blocketnya ada di 1,14. Untuk pemasangan permukaan meja idle-nya ada 47,98, prosesinya 50,44, blocketnya ada 1,48. Finishing product
idle-nya 59,03, processing-nya ada di 3927, blocketnya di 1,29%, untuk quality control-nya di idle-nya 65,60%, processing-nya ada di 32,95, dan blocketnya di 1,12%. Untuk pengemasan dan pengiriman, idle-nya itu yang paling tertinggi yaitu 71,62%, processing-nya di 27,52, dan blocketnya ada di 0,66%. Bentar. Produk jadinya ada di 58. Baik, selanjutnya kami akan melakukan ke PPT yaitu pembahasan terkait bab 4 dan juga bab 5. Selanjutnya terdapat model konseptual. Di model konseptual di sini terdapat activity cycle diagram yaitu ACD, di mana alur proses produksi meja dapur di PT Mandala dimulai dari kedatangan bahan baku yang melewati serangkaian proses secara berurutan, yaitu pembuatan desain, pengumpulan bahan, penyusunan komponen, pemotongan bahan, pembentukan rangka, perakitan meja, pemasangan permukaan, finishing, quality control, hingga pengemasan dan pengiriman menuju penyimpanan sebagai output akhir sistem. Di setiap perpindahan antar proses terdapat kondisi white yang menggambarkan antrian material dan berpotensi menjadi titik bottleneck apabila waktu tunggu pada proses tertentu lebih panjang dibandingkan proses lainnya. Selanjutnya pada model simulasi software, di mana model simulasi dalam penelitian ini dibangun menggunakan software FlexSim sebagai perangkat lunak simulasi diskrit berbasis 3 dimensi untuk memodelkan dan juga menganalisis sistem produksi meja dapur di PT Mandala secara virtual sebelum diterapkan pada kondisi nyata. Berdasarkan model simulasi yang telah dirancang, proses dimulai dari kedatangan bahan baku pada source yang terdiri dari 5 varian produk meja dapur, kemudian mengalir secara berurutan melalui 10 stasiun kerja, mulai dari pembuatan desain hingga pengemasan dan juga pengiriman, di mana setiap perpindahan antar stasiun dihubungkan melalui jalur antrian material sebelum akhirnya masuk ke sink sebagai output akhir sistem. Model simulasi dijalankan selama 8 jam, yang merepresentasikan 1 hari operasional dari PT Mandala dengan 10 kali replikasi untuk menghasilkan data yang lebih representatif. Selanjutnya, verifikasi dan validasi. Verifikasi model simulasi dilakukan dengan memeriksa compiler konsol pada FlexSim untuk mendeteksi kesalahan pemrograman maupun struktur model. Hasil verifikasi menunjukkan compiler konsol dalam kondisi kosong tanpa pesan error maupun warning, sehingga model simulasi dinyatakan telah terverifikasi dan layak dilanjutkan ke tahap validasi. Lalu untuk validasi dilakukan menggunakan fitur input expert plate pada software FlexSim. Dari 26 model yang diuji, distribusi Johnson SB terpilih sebagai model terbaik dengan relatif skor tertinggi yang menunjukkan kategori good. Berarti distribusi ini mampu merepresentasikan pola data waktu proses produksi meja dapur di PT Mandala. Selanjutnya untuk output simulasi dari dashboard work in process atau WIP, di mana berdasarkan output dashboard work in process, hasil simulasi nilai WIP tertinggi terdapat pada proses pembuatan dari desain meja dapur sebesar 5,88, diikuti pembentukan rangka sebesar 5,35 dan juga pemotongan bahan sebesar 4,87, yang menunjukkan adanya penumpukan material paling signifikan pada ketiga stasiun tersebut. Sementara itu, proses pemasangan permukaan meja, finishing, quality control, serta pengemasan dan juga pengiriman memiliki nilai WIP yang lebih rendah. Sedangkan kedatangan bahan baku menunjukkan nilai 0,00 karena material langsung dialirkan ke dalam proses berikutnya. Tingginya nilai WIP pada proses pembuatan desain, pembentukan rangka, dan juga pemotongan bahan mengindikasikan bahwa ketiga stasiun kerja tersebut berpotensi menjadi titik bottleneck dalam alur produksi meja dapur di PT Mandala. Output simulasi selanjutnya yaitu dashboard stateboard. Berdasarkan output dashboard stateboard, hasil simulasi, tingkat processing tertinggi terdapat pada proses pembuatan desain meja dapur yaitu sebesar 85,93% dengan idle 12,98% dan blocked 1,01%, yang menunjukkan stasiun ini beroperasi hampir penuh sepanjang waktu simulasi dan berpotensi menjadi titik bottleneck apabila permintaan meningkat. Stasiun pengumpulan bahan, penyusunan komponen, pemotongan bahan,
dan pembentukan rangka memiliki tingkat processing berkisar antara 70-73% dengan idle sekitar 25-28%, yang menunjukkan pemanfaatan yang cukup aktif namun masih terdapat kapasitas yang dapat dioptimalkan. Sebaliknya, stasiun di bagian akhir alur produksi seperti pemasangan permukaan meja, finishing, quality control, dan pengemasan dan pengiriman menunjukkan nilai idle yang semakin tinggi hingga mencapai 71,62% dengan processing hanya 27,52%, yang mengindikasikan bahwa kapasitas stasiun-stasiun tersebut jauh melebihi beban kerja yang diterima selama simulasi berlangsung. Selanjutnya untuk rekomendasi perbaikan ada Fishbone diagram dan juga usulan perbaikannya, yaitu diajukan untuk mengatasi bottleneck pada stasiun pembuatan desain mencakup 6 kategori, yaitu pelatihan rutin, rotasi kerja, pengaturan jadwal. Untuk mesin yaitu ada perawatan berkala, kalibrasi, dan juga pergantian mesin tua. Metode yaitu penyusunan SOP, efisiensi setup, dan juga standarisasi alur kerja. Untuk material ada inspeksi bahan baku, koordinasi pemasok, dan juga penetapan standar kualitas. Untuk environment yaitu ada penataan ruang kerja, perbaikan pencahayaan, dan juga pemasangan ventilasi. Dan measurement yaitu kalibrasi alat ukur, penetapan standar toleransi, dan juga pelatihan dari penggunaan alat ukur. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, model simulasi sistem produksi meja dapur di PT Mandala berhasil dirancang menggunakan analisis sistem diskrit dengan software fleksi melalui 10 tahapan proses secara berurutan yang telah terverifikasi dan tervalidasi dengan relative score tertinggi 96 dan nilai error 0,00%. Hasil simulasi menunjukkan ketidakseimbangan utilisasi antar stasiun kerja, di mana stasiun pembuatan desain menjadi titik bottleneck utama dengan nilai prosesing tertinggi sebesar 85,93% dan nilai idle terendah 12,98%. Sementara stasiun pengemasan dan pengiriman memiliki idle tertinggi sebesar 71,62% dengan processing hanya 27,52%. Penumpukan antrian pada stasiun-stasiun awal lini produksi yang ditunjukkan oleh nilai WIP tertinggi pada pembuatan desain sebesar 5,88, pembentukan rangka 5,35, dan pemotongan bahan 4,87 berkontribusi signifikan terhadap panjangnya waktu total produk dalam sistem. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan pengujian skenario perbaikan lebih lanjut seperti penambahan operator pada stasiun bottleneck, memperluas analisis dengan mempertimbangkan faktor biaya produksi, serta menggunakan data waktu proses yang lebih berakam dan representatif agar model simulasi yang dibangun lebih akurat dalam mempresentasikan kondisi nyata sistem produksi di PT Mandala. Sekian presentasi hasil tugas besar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.